di langit pertama ada security door, dijaga, yang jaga malaikat. Yang mana ini si hamba ibadahnya luar biasa. Pas naik langit pertama bunyi, nit bunyi. Kata malaikat yang ada di langit pertama kepada malaikat hafadzah yang mau ngelaporin amalan kita, wahai malaikat hafadzah, ini nggak bisa, ini orang amalnya semua dilaporin sama Allah. Iya nggak bisa, nggak bisa. Ini bunyi bermasalah, ini amalan bermasalah. Tapi masya Allah orang baca Quran bagus, tahajud, ngaji, duha, tetap aja Anda kan bagian nyatet, bukan bagian periksa. Saya ini ditugasi oleh Allah untuk periksa. Ini bunyi, ini bermasalah. Saya ini ditugasi oleh Allah untuk ngecek orang ini dalam 24 jam ada ngomongin orang nggak? Begitu. Ngomongin orang nggak? Itu bagian saya. Emang sih masya Allah baca Quran, emang masya Allah dia tahajud, masya Allah duha, ngaji rajin, di mana majelis dia ngaji, tapi dia amat temannya aja diomongin, tuh orang kagak matching amat, kerudungnya warna ini, bajunya ini. Tuh yang ibadahnya banyak begitu, nol gede, nggak ada ganjaran barang atu. Naik ke langit pertama aja nggak bisa, apalagi naik kedua. Kalau kita suka gibah, Tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlakin qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Wahai Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya Allah Tabaraka wa ta'ala khalaqa, yaitu telah mencipta oleh Allah sab'ata amlakin, akan 7 malaikat, qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum bahwa mencipta oleh Allah akan langit dan bumi. Faja'ala likulli sama'in minas sab'i malakan bawaban, maka menjadikan oleh Allah bagi tiap-tiap langit daripada 7 langit itu malakan, akan seorang malaikat, bawaban alaiha, yang menunggu pintu, yang menjaga pintu, alaiha, atas tiap-tiap langit. Fatas'adul hafadzatu bi amalil abdi min hini yusbihu ila hini yumsi, maka naiklah oleh malaikat hafadzah dengan membawa amal seorang hamba dari sejak berpagi-pagi oleh si hamba sampai bersore-sore. Lahu nurun kanuri syamsi, bagi amal itu ada cahaya seperti cahaya matahari. Hatta idza sa'idat bihi ila sama'id dunya zakathu wa katharathu, sampai-sampai apabila telah naik oleh malaikat hafadzah bihi, dengan membawa amal si hamba ke langit pertama, langit dunia.
maka menganggap suci oleh malaikat akan amal itu, wa kassarathu, dan menganggap banyak oleh malaikat akan amal si hamba. Fayaqulul malakul muwakkalu biha, maka berkata oleh malaikat yang ditugasi dengan langit pertama, lil hafadzati, bagi malaikat hafadzah, idribu bihadzal amal wajha sahibihi, pukulkan olehmu dengan ini amal pada muka pelakunya. Ana sahibul ghibati, adapun aku yaitu malaikat yang mempunyai, yang ngurusin gibah. Amaroni Rabbi, telah memerintahkan akan daku oleh Tuhanku, an la ada'a, agar bahwa tidak membiarkan oleh aku, amala man igtaban nasa yujawizuni ila ghairi, akan amal orang yang menggibah oleh orang akan manusia, melewati amal itu akan daku ila ghairi, kepada selainku. Wallahu a'lam bissawab, kepada selainku. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, mulai pagi ini kita akan mengkaji satu hadis yang amat sangat panjang sekali. Dalam beberapa pertemuan ke depan, paling tidak kita memerlukan 8 kali pertemuan baru selesai membedah hadis Sayyidina Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang amat sangat luar biasa. Makamnya di Yordan, Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Berangkat daripada Sidi Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan bilang sama Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Khalid bin Ma'dan itu tabi'in, murid sahabat. Dia bilang sama Mu'adz, guru, saya pengen dikasih nasihat, enggak banyak, satu aja dah daripada hadis Nabi. Tolong saya ajarin satu hadis saja, yang mana satu hadis itu buat saya udah cukup. Saya enggak mau ngaji yang lain banyak-banyak, itu aja, begitu. Pada akhirnya Mu'adz bin Jabal ingat kenangan dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Mu'adz pun pernah mendapatkan pendidikan dari Nabi seperti apa yang diminta oleh muridnya Khalid bin Ma'dan. Kata Nabi, Mu'adz, saya akan ceritakan satu hadis. Kalau Anda hafal, Anda ingat, Anda amalin, sudah cukup. Anda bakal bahagia dunia dan akhirat. Tapi kalau Anda sia-siakan, tidak diamalin, rasanya Mu'adz berat ngadepin Allahnya nanti di akhirat. Stres nantinya. Begitu. Akhirnya Mu'adz bilang, baik ya Rasulullah,
mau saya diajarkan satu hadis yang singkat tapi padat. Enggak banyak hadisnya, satu tapi panjang. Enggak perlu banyak, satu tapi panjang. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Sayyidina Mu'ad. Kata Nabi, "Ya Mu'ad, Mu'ad, Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum mencipta manusia, kita pada nih," kata Allah cipta langit sama bumi. Ada 7 lapis langit. Bumi juga ada 7 lapis. Langit ini ada 7. Dari 7 itu, masing-masing langit ada malaikat. Allah cipta dulu malaikat sebelum langit dicipta. Allah sudah rencanakan langit ada 7. Allah cipta dulu 7 malaikat. Kata Nabi, "Innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlak." Mu'ad, Allah cipta 7 malaikat. Ada 7 malaikat sebelum langit dicipta. Baru kemudian habis langit, manusia dan seterusnya. Malaikat 7 ini maksudnya untuk menjadi security, penunggu langit. Jadi masing-masing langit ada yang jagain. Langit pertama lain, langit kedua lain, langit ketiga lain, begitu seterusnya. Ini Nabi cerita sama Sayyidina Mu'ad. Jadi di langit pertama ada malaikat yang diberikan tugas khusus oleh Allah. Nah, kita sebagai hamba Allah diberikan tugas oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin tak lain dan tak bukan dicipta, hikmahnya supaya mengabdi kepada Allah, ibadah yang benar sama Allah lah. Dalam ibadah kita ada malaikat namanya malaikat hafadzah. Ini kita nih. Tadi cerita langit, di langit ada malaikat. Beda-beda. Kita ini ada namanya malaikat hafadzah. Apa itu malaikat hafadzah? Malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mencatat aktivitas kita dalam 24 jam, mulai dari melek mata sampai merem mata, mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali. Ada namanya malaikat hafadzah. Namanya malaikatnya namanya malaikat hafadzah, tukang catat amalan kita. Amalan ditulis tuh amalan orang nih, ngaji, masya Allah.
jam sekian dia ngaji, jam sekian dia hadir majlis zikir, jam sekian silaturahim, konsolidasi karena memang juga menjadi jurkam, jam sekian, pokoknya macam-macam. Yang namanya si hamba ini dari mulai melek mata ibadah jangan ditanya, begitu. Ibadahnya luar biasa banyak. Baca Quran, ini orang satu hari baca Quran paling dikit 3 juz satu hari. Jadi 10 hari udah khatam, sebulan 3 kali. Bagus ini orang. Kalau malam, Masya Allah, tahajud, ini luar biasa. Tahajudnya bagus. Duha jangan ditanya. Dia ngaji. Macam-macam daripada amal ibadah. Dan ini dicatat oleh malaikat, namanya malaikat hafadzah. Yang nyatet nih, saban hari. Sejak kita umur 15 tahun, umur baligh, ya bisa perempuan 9 tahun, men, ya 9 tahun berarti, begitu intinya baligh. Catat tuh, ini dosa, ini ganjaran, ini orang kerjanya bagus semuanya, ini orang nih kerjanya bagus semua, udah ngaji jangan ditanya, Senin Selasa bodoh ngaji. Tahajud jangan ditanya, sholat duha jangan ditanya, baca Quran Masya Allah aja. Ini orang lagi didongengin sama Nabi, ini orang kayak begitu. Maka ini orang amalannya bersinar saking kebanyakan ibadah. Ibadahnya luar biasa, sehingga amalan yang dicatat oleh malaikat hafadzah itu laksana sinar matahari, bercahaya bersinar terang. Amalannya amat sangat luar biasa, luar biasa. Tahajud, tahajud banyaklah dia kerjakan. Ini orang nanti kita ukur, kita ada nggak di situ tuh, begitu. Jadi ini orang baca Quran sehari berapa juz? Berapa? 3 juz, 3 juz. Dah 10 hari khatam. Kayaknya kita nggak ada. Ini orang tahajud jangan ditanya, duha jangan ditanya, ngaji jangan ditanya, luar biasa. Cahayanya banyak, ibadahnya. Ampe malaikat hafadzah aja kata Nabi geleng-geleng. Malaikat kata Nabi zakathu wa katharathu, menganggap suci, menganggap banyak. Ini luar biasa ini orang. Begitu. Singkatnya saudara, pekerjaan kita saban hari ada pelaporan sama Allah, ada laporan amal namanya laporan tahunan, laporan tahunan itu SPT. Yang tahunan ini malam nisfu Sa'ban, namanya laporan tahunan. Amal kita ada namanya laporan bulanan dan ada namanya laporan harian. Jadi dari mulai melek mata sampai kita maghrib nih, pagi sampai maghrib nih, ada malaikat ngelaporin amal kita sepanjang siang, ngelaporin amal kita sepanjang malam. Beda malaikat. Dan amalan itu akan nembus ke langit.
Jadi ini orang yang ahli ibadah, ahli ngaji, Masya Allah, ahli tahajud, ahli duha, ahli baca Quran, amalnya dibawa naik ke langit. Baru langit satu. Langit satu. Itu di langit itu ada security door. Kalau saudara suka ada presiden itu, ada pintu itu, kalau dilewatin bermasalah bakal bunyi. Nit begitu. Tuh, berarti saudara bawa senjata. Itu kalau umroh, kalau haji, begitu tuh di Cengkareng tuh. Lewat tuh. Suka bunyi diperiksa-periksain. Udah kayak teroris. Begitu, suruh begini. Begitu. Standarnya begitu. Standarnya. Nah, di langit pertama ada security door, dijaga, yang jaga malaikat. Yang mana ini si hamba ibadahnya luar biasa. Pas naik langit pertama bunyi, nit bunyi. Kata malaikat yang ada di langit pertama kepada malaikat hafadzah yang mau ngelaporin amalan kita. Wahai malaikat hafadzah, ini nggak bisa ini orang. Amalnya semua dilaporin sama Allah. Iya nggak bisa. Nggak bisa. Ini bunyi. Bermasalah ini amalan. Bermasalah. Tapi Masya Allah orang baca Quran. Bagus. Tahajud. Ngaji. Duha. Tetap aja. Anda kan bagian nyatet. Bukan bagian periksa. Saya ini ditugasi oleh Allah untuk periksa. Ini bunyi. Ini bermasalah. Saya ini ditugasi oleh Allah untuk ngecek orang ini dalam 24 jam ada ngomongin orang nggak? Begitu. Ngomongin orang nggak? Itu bagian saya. Emang sih Masya Allah baca Quran. Emang Masya Allah dia tahajud. Masya Allah duha. Ngaji rajin. Di mana majelis dia ngaji. Tapi dia amat temannya aja diomongin. Tuh orang kagak matching amat. Kerudungnya warna ini, bajunya ini. Tuh, yang ibadahnya banyak begitu, nol gede. Enggak ada ganjaran barang atu. Naik ke langit pertama aja nggak bisa. Apalagi naik kedua. Kalau kita suka gibah. Gibah tuh ngomongin keburukan orang lain. Kalau kita suka gibah, ngomongin orang, nggak naik. Mana sekarang musimnya ngomongin orang lagi. Begitu. Tambah repot aja. Ngaji mau ngaji. Ibadahnya nol. Jadi nanti di akhirat nggak ada ganjaran. Kata dia, gue udah ngaji. Kemana? Nggak bisa. Kalau kita masih doyan ngomongin orang, pastikan ibadah kita di hari itu nggak diterima sama Allah. Ibadah yang lain, bukan ngomong doang. Nih kita baca Quran 3 jam. Habis itu kita ngaji. Habis itu kita sholat. Habis itu cuman ada waktu nyelip ngomongin. Si Anu tuh tahu nggak? Dia sih ditugasin tuh nama Pak Haji Anu. Tapi dia curang. Mestinya saya dikasih 2 tuh. Itu 1 dia. Dia omongin. Itu ganjaran ibadah dia habis. Nggak bisa nembus. Kata malaikat langit pertama, saya nggak bisa. Tapi ini amalan Masya Allah. Nggak ada cerita Masya Allah. Kagak benar. Ana sahibul ghibah.
aku itu malaikat yang jagain gibah. Di langit pertama ini tugas saya ngecek gibah gak dia. Dan Allah tugasi saya kagak boleh naik ke langit kedua kalau orang itu waktu meleknya ngomongin orang. Gibah enggak ada, enggak bisa. Saudara sekalian, maka cek hari-hari kita dari kemarin. Adakah kita ngomongin orang? Kalau ada, ini Nabi kasih informasi, berat. Mana kita baperan lagi. Ada orang nulis status, kita intip, dia ngomongin gua. Disuruh kagak ngintip sama yang nulis status. Disuruh nggak? Kagak, dia menulis-nulis aja. Kitanya aja yang baperan. Begitu, disuruh kagak. Udah langsung aja kita ngata-ngatain dia. Habis dah kita. Ibadah kita habis. Baca Quran 3 juz sehari, 0, nggak ada ganjarannya. Nggak ada, habis. Untung saya kagak baca Quran. Lebih parah, minus. Bukan untung, minus. Ini yang baca Quran, yang tahajud, yang duha, nggak ada yang diterima. Apalagi nggak ibadah, tambah 0. Tuh hidup tuh kayak begitu. Hidup. Maka mulut ada 2 satpam. Mulut kita itu satpamnya banyak. Lidah kita. Pertama namanya security dalam, disebut gigi. Itu penjaga lidah. Habis gigi, bibir. Saking apa kok banyak. Kuping gak ada penjaganya, mata gak ada penjaganya, lidah ada. Repot. Ngaji modoyan, lakinya diomongin mulu. Aduh, po, laki gua geblek amat. Laki diri diomongin juga. Dia kata geblek lakinya. Begitu. Dia nggak sadar tuh. Dia lakinya digeblek-geblekin geblek. Dia habis ngomongin lakinya. Mana di masjid lagi ngomonginnya. Di majelis lah malam tidur sama orang geblek. Lah yang tidur sama orang geblek tuh orang, yang tidur sama orang geblek adalah ente geblek juga. Begitu. Geblek juga. Kita jangan gibah. Apa sih gibah itu? Zikruka akhaka bima yakrah. Anda menyebut orang lain yang kalau dia dengar tak suka. Andai menceritakan orang lain yang kalau dia dengar dia tak suka. Itulah gibah. Kita menceritakan orang yang kalau dia dengar yang kita omongin dia nggak mau mendengar itu, walaupun benar. Itu namanya disebut gibah. Maka saudara, kata Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali Zainal Abidin, dia bilang, andai mulut saya mau gibah, mau ngomongin orang, pastikan yang saya bakal omongin ibu saya. Kalau saya mau ngomongin orang, pastikan yang saya bakal omongin ibu saya.
Kalau boleh. Kenapa? Karena ibu saya lebih berhak dengan ganjaran saya. Jadi kalau kita ngomongin orang, ini keuntungannya, makanya jangan marah kalau diomongin. Jangan marah. Kita diomongin orang. Kita diomongin orang. Maka kalau kita diomongin berarti dosa kita diambil yang ngomongin. Ganjaran yang ngomongin dikasih kita. Pokoknya begitu. Ini kita ngomongin orang. Baca Quran 3 juz sehari, sholat duha 12 rakaat, tahajud 100 rakaat, itu ganjaran seluruhnya yang kita kerjakan itu akan dikasihkan oleh Allah kepada yang kita omongin. Ganjaran ibadah kita, dosa dia akan kita ambil, ganjaran kita kasih dia. Maka kata Imam Ali Zainal Abidin, kalau bolehlah menggibah, andai boleh, pastikan yang saya omongin duluan adalah ibu saya. Ibu saya berhak sama ganjaran saya. Dan saya biarkan memikul dosa ibu saya. Cuman ama agama enggak boleh ngomongin orang, walaupun ibu sendiri. Kalau boleh saya omongin, lumayan ganjaran saya buat emak. Begitu. Jadi saudara, alangkah ruginya muslim yang capek-capek baca Quran, capek-capek sholat duha, capek-capek tahajud, capek-capek sedekah, lalu ganjarannya dikasihin nama orang muanya, sementara dia dapat kotoran. Rugi. Maka pandai-pandai kita menjaga lidah kita. Betapa malaikat di langit pertama mengatakan idribu bihadzal amal wajha sahibi, lemparin amalan ini ke muka yang ngerjain. Kan bagus menurutmu, kau tidak melihat, kau tugasnya mencatat, saya tugasnya meriksa. Ini ada gibah, nggak bisa. Dan saya ditugasi oleh Allah, kalau orang tuh gibah nggak bisa naik ke langit kedua, nggak bisa untuk naik langit kedua, nggak bisa. Apalagi ketiga, keempat, kelima, ke arsy. Waduh, lauhul mahfud, kalau mahfud nomor 3. Lauhul mahfud, ini lauhul mahfud, itu dari langit ke-7 masih terus. Itu begitu. Ini saudara, nggak bisa. Coba tuh. Nah ini hadis, pikirin nama kita begitu, yang Nabi omongin. Kalau kita hari-harinya ada banyak ngomongin orang, istighfar yang banyakin istighfar ya Rob. Ganjaran kita adakah dalam hari kita ngomongin orang, ngomongin saudara kita, ngomongin teman kita, ngomongin ayah kita, ibu kita, ngomongin guru kita, ngomongin murid kita, ngomongin tetangga kita, ada enggak? Cek. Begitu. Kata kita, mulut saya gatel, tidur aja. Tidur bagus. Kalau meleknya bakal ngerjain dosa,
Kalau meleknya bakal ngerjain dosa, tidur. Kalau melek bakal ngerjain dosa, tidur lebih baik. Tidur lebih baik. Cuman mana nilainya agamanya selamat dengan tidur? Wong tidur saudaranya mati, enggak beda sama mati. Alangkah ruginya orang yang agamanya selamat dengan cara tidur. Tidur enggak ada ibadah yang dikerjakan. Kalau begitu mati aja, enggak ada beda. Ngapain tidur mulu? Daripada ngomongin orang, habis dohor tidur lagi, bangun lagi asar, habis asar sholat tidur lagi. Mau ngapain? Hidup hanya diisi dengan tidur dan tidur. Bukankah untuk berkarya ibadah? Begitu. Alangkah ruginya. Jadi saudara, pertanyaan kita, ada apa di langit pertama? Ini dia yang pertama. Dan ini yang harus dipikirin sama kita. Langit pertama ghibah, ngomongin orang. Aduh bahaya. Ngomongin orang bahaya. Apalagi ngomongin ulama, ngomongin zuriat Nabi, anak cucu Nabi. Waduh bahaya. Luhumul ulama masmumatun. Dagingnya ulama beracun. Bahaya. Banyak tuh orang yang jelek-jelekin Habib Rizik. Dia duitnya dicolong kagak, saudaranya diomongin Habib Rizik kagak, hanya karena dia denger doang. Lalu kemudian mulutnya jelek-jelekin. Untungnya apa? Rugi iya. Mau ngapain? Nggak ada untungnya, rugi. Kalau dia mikir, dia nangis. Lagi ngomongin orang biasa aja nggak boleh, nih ngomongin ulama. Bahaya. Habis dia, habis. Ngomongin ulama. Bahkan dalam madhab Abu Hanifah lebih parah. Di dalam kitab Durrus Samin, man ightaba aliman min ulama'il Islam faqad kafar. Siapa orang mencela ulama, dia syahadat lagi, keluar dari Islam. Begitu. Syahadat lagi, murtad dia. Itu dalam madzhab. Bahaya. Kita no comment. Itu gua masih banyak dosa. Nggak keburu ngomongin begitu, gua mikirin dosa gua juga udah banyak. Begitulah muslim. Mau ngapain? Ini langit pertama aja belum tentu kita lolos nih amalan kita. Apa enggak kudu kita banyak istighfar, banyak minta ampun sama Allah? Tuh kata malaikat, ana sahibul ghibah, amarani rabbi an la ada'a amala man ightaba linnas yujawizuni ila ghairi. Wahai malaikat hafadzah, saya ini malaikat yang ditugasi ngecek ghibah. Saya ditugasi oleh Allah. Orang mau ibadahnya model kayak apa, banyaknya kayak apa ibadahnya, bagusnya model kayak apa, kalau dia masih doyan ngomongin orang, jangan harap amalnya nyampe sama Allah. Boro nyampe sama Allah, naik ke langit kedua juga kagak, naik ke langit ketiga apalagi, langit satu kagak lolos. Kalaulah kita masih doyan ngomongin orang, rugi besar. Manusia harus mikir, bagaimana kalau dirinya diomongin orang, sukakah? Tentu dirinya tidak. Sama dia juga manusia. Kalau kita dicubit nggak mau,
orang lain juga kita cubit, tak mau. Kalau kita nggak mau diomongin, jangan ngomongin. Begitu. Itu mah udah bantu kagak di masjid. Sian sama pengurus masjid tuh, sampai kurus badannya. Begitu pengurus masjid, padahal makan 5 piring, tapi nggak gemuk-gemuk. Kenapa? Udah bener masih disalahin, mulu disalahin. Sian, begitu. Kata kita yang sabar emang begitu jadi pengurus. Makanya ente kurus. Begitu. Pengurus, kalau ente gede badannya penggemuk, bukan pengurus. Begitu. Apa namanya? Hah? Penggemuk ya. Ini kurus, ya makanya pengurus. Begitu. Kenapa? Ya santai. Hidup tuh begitu. Ngomongin ya biarin orang ngomongin mulutnya. Begitu. Yang penting kalau ada yang ngomongin, kita dapat ganjaran. Alhamdulillah. Dari dia. Kan lumayan. Kita nggak ngederes Quran, dapat ganjaran Quran 3 juz. Enak nggak? Kita nggak tahajud, dapat ganjaran tahajud 100 rakaat. Enak nggak? Enak kalau diomongin tuh enak. Jadi kira-kira katanya enak tuh mau diomongin orang kah? Dia mah tadi enak bilangnya. Begitu. Maka yang sabar kalau diomongin. Oh lihat Nabi. Nabi orang mulia kayak begitu, akhlaknya subhanallah. Masih diomongin orang. Nabi. Apalagi kita. Nabi bukan, ponakan Nabi bukan, cucu Nabi bukan, cicit bukan, tetangganya bukan. Esa hidup begitu. EGP namanya. Emang gua pikirin begitu. Udah hidup tuh begitu. Legain aja. Kalau orang ngomongin, ngurang-ngurangin nggak dosa. Begitu. Jadi kalau kita ngomongin orang, ganjaran kita pindah kepada yang diomongin, dosa yang diomongin pindah sama kita. Makanya muridnya Imam Ali bin Abi Thalib namanya Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri kalau ada yang ngomongin, dengar di kuping dia, langsung aja dia pergi ke pasar, bikin parcel 2 buket, anterin ke rumah yang ngomongin. Sampai kaget yang ngomongin. Lo ngapain? Begitu. Ente ngomongin anak. Oh ya maafin. Enggak, justru saya ngasih parcel, ente habis ngasih ganjaran sama saya. Kan saya nggak perlu ibadah, saya dapat ganjaran. Dosa saya nggak perlu istighfar berkurang. Saya kan harus terima kasih sama orang yang ngurang-ngurangin dosa, sama yang bagi ganjaran. Nabi udah bilang, kalau ada orang berbuat baik, balas. Maka saya ini pengen balas. Ini buket 2. Sebagai terima kasih kamu ngomongin saya. Kalau di Pondok Kacang ada nggak yang kayak begini tuh? Ada nggak? Ya? Enggak ada. Jadi kalau diomongin orang, maraninya bawa apa? Bawa golok. Ya, bawa golok. Parcel. Contoh Imam Hasan Basri. Bawanya apa? Parcel. Tuh begitu. Jadi jangan ngomongin orang. Bahaya. Rugi. Jadi mulut kita ini kalau enggak bisa ngomong yang baik, diem. Diem aja. Diem aja. Kalau enggak bisa ngomong yang baik. Kalau enggak bisa ngomong yang nyenengin, jangan ngomong yang nyusahin. Itu begitu. Ini mulut kita. Supaya selamat. Selamat. Makanya Nabi bilang begini nih. Man yadmanuli baina lahyaihi adman lahul jannah.
Siapa yang pengen pasti masuk surga, kata Nabi begitu, saya jamin, saya kasih rekomendasi pin surga, bakal pasti masuk surga. Ada di antara sahabat menjawab, mau. Bagaimana? Siapa yang jamin menjaga antara dua rahangnya, yakni menjaga lidahnya. Jangan ngomongin orang, saya pastikan surga. Begitu. Man yadmanuli, siapa yang jamin bagiku, baina lahyaihi, antara dua rahangnya, yakni lidahnya, dia jaga, adman lahul jannah, saya jamin dia pasti surga. Begitu. Maka surga, saudara, caranya dengan menjaga lidah kita. Dibiasakan baca sholawat, dibiasakan baca Quran, sebab mulut kita terus produksi, enggak berhenti. Kalau kita enggak digunakan lidah kita untuk ngomong yang baik-baik, pastikan bakal nyerocos ngomong yang buruk-buruk. Ini begitu. Dan itu kendala buat kita. Kalau kita nggak bisa, kalau ketemu orang banyak bakal ngomongin orang, batasi pergaulan. Bergaul sewajarnya. Ngapain? Sewajarnya aja. Lebih banyak main di rumah. Baiti jannati, rumahku, kedamaianku, surgaku. Udah di rumah daripada ngeloyor yang enggak. Begitu kita. Ini biar selamat. Bahaya. Jadi ada apa di langit pertama? Alangkah mengerikannya hidup ini. Alangkah meruginya orang yang capek-capek dari mulai bangun tidur mengumpulkan pundi-pundi amal soleh, pada akhirnya dia sendiri bocorkan dengan ghibah, menggunjing, menyebut-nyebut keburukan orang lain. Kita nggak usah. Kita orang majelis, kalau kita nggak berkata manis, udah tidur aja. Tidur aja, batasi pergaulan. Daripada ngomongin orang, aduh bahaya. Banyak baca sholawat, biar Allah jaga kita punya lidah. Jangan sampai kita gunakan untuk hal-hal yang di sana ada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan kerugian. Singkatnya, bila kita dalam hari-hari kita tak mampu lidah kita bertutur yang baik, maka tidur adalah pilihan utama. Tidur aja, diam aja. Begitu. Kalau sampai tidur ngomongin orang juga kebangetan. Sampai ngigoknya masih ngomongin mulu. Aduh, kalau ini mau sayanya nasihatnya udah kehabisan, pakai apa lagi nih? Kalau sampai dia tidur pasti ngomongin orang juga. Udah, kita tidur aja. Tidur. Janganlah. Umur kita udah senja. Umur kita udah tua. Ini mah Gen Z, generasi muda aja. Kita mah udah namanya primus, pria masjid musola. Udah zikir aja. Enggak usah mikirin yang ini makin itu, puyeng. Kalau kerja kantor, kerja ke kantor, udah kerja pulang dah.
Jangan sampai nongkrong-nongkrong yang enggak kongres ujungnya kongko-kongko ora beres. Ngomongin yang kagak begitu. Kadang ngomongin duit orang begitu. Si anu tuh modal jadi itu calon calegnya tuh udah habis 3 miliar. Ya Allah, lu punya apa? Udah dah ngomongin dia. Lu aja kagak punya apa-apa udah urusan dia. Udah kita baca Quran aja. Kita mau udah camat aja calon mati. Biar kita selamat. Jangan banyak kita ngomongin yang enggak. Kalau bakal ngomong yang enggak mendingan tidur. Cuman alangkah meruginya orang yang agamanya selamat lewat cara tidur. Sebab tidak ada aktivitas. Kalau tidak ada aktivitas sama aja mati. Maka orang mati itu adalah istirahat dari dosa. Tapi nggak bisa menambah pundi-pundi amal. Masa kita hidup nggak bisa nambah pundi-pundi amal, hanya istirahat dari dosa? Ya, itu sih sama aja bangkai berjalan. Begitu. Mayit yang injak bumi. Begitu, saudara. Mari nasihat Nabi ini kita ulang-ulang dalam hati kita untuk kita mampu mengendalikan lidah kita, menata kita punya tutur, tidak ngelantur, tidak ngawur, sehingga kita punya umur berkah dan terukur, sehingga hidup kita bahagia di dunia, bahagia di kubur, dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallah.